Hai, kamu mendengarkan Story Story and Dreams by Suemi. Sekarang kita lagi bersama Kak Emma. Halo Kak Emma. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kita udah janjian dari lama sama Kak Emma dan hari ini kesampaian ya Kak Emma. Alhamdulillah. Kita udah ngobrol-ngobrol bukan panjang sih, udah berapa kali kita reschedule lah. Sebelum musibah pun kemarin kita udah rencana janjian untuk ngobrol dan baru kesampaian hari ini. Dan sebelum kita jauh-jauh kita ngobrol sama Kak Emma, kita mau kenalan dulu lah Kak Emma. Oke, siap. Mbak biodata Kayaknya mau kirim CV. ada yang belum kenal. Oke, untuk yang belum kenal, silakan nih. Untuk nama lengkap dulu ya. Kenalan dulu. Nama Emma. Ya, nama panggilan Emma. Biasanya kalau nama lengkapnya Emma Yuliana. Tapi kalau nama Instagramnya Es Krim. Nanti follow ya kawan-kawan, Es Krim. Oke. Ejaannya agak susah sih, EYSKRM_. Iya, nanti di tag lah di waktu posting kan. Oke. Terus selain Instagram mungkin aktif di Facebook juga ada. Selain itu di Tweet juga ada. Sama di TikTok juga. Cuman TikTok buat konten-konten komunitas saja gitu. Oke. Nah, ini udah di-mention nih komunitas. Kita kemarin tertarik mau ngobrolin tentang komunitas yang lagi bukan lagi sih istilahnya. Kemarin karena ini sebenarnya kita loncat ya. Oke, kita fokusnya karena bukan sekarang. Kemarin habis kita musibah banjir. Jadi kita tertarik kemarin untuk aktivitas Kak Emma di komunitas baca ya kan? Komunitas baca. Boleh nih Kak Emma kenalkan komunitas bacanya untuk teman-teman yang kadang mau gabung sama komunitas baca. Oke, boleh. Oke, teman-teman, saat ini Emma sendiri lagi aktif di komunitas baca Biren. Mungkin kawan-kawan nanti bisa follow Instagramnya @komunitasbacabiren. Dan saat ini Emma diamanahi sebagai ketua komunitas baca. Dan ada saat ini alhamdulillahnya udah banyak anggota yang bergabung, kurang lebih 96 orang. Tapi untuk yang aktifnya hanya teman-teman yang berada di sekitar Kabupaten Biren, karena yang anggota komunitas itu rata-ratanya kebanyakan juga di luar Biren. Nah, walaupun nama komunitasnya komunitas baca Biren, tapi anggotanya ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Aceh Utara, pokoknya ada juga yang kebanyakan di luar daerah gitu. Tapi yang aktif rata-rata itu kawan-kawan di sekitar Kota Juang, Pesangan. Yang paling jauh itu di Jinip. Alhamdulillahnya kemarin ada ikut event kami. Biasanya kami bikin event itu diskusi ringan tentang buku, novel dan sebagainya kan. Alhamdulillah yang paling jauh itu dari Jinip. Alhamdulillah ikut. Gitu. Kawan-kawan nanti bisa join juga ya. Bisa langsung DM di Instagram @komunitasbacabiren aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau join ke komunitas baca Biren nanti bisa DM. Nanti kita mention juga di postingan kita nanti akun Instagramnya komunitas baca Biren. Terus ini kemarin pernah lihat story ya, lihat dari story Emma juga, dari story pokoknya kayak collab ya dengan komunitas baca Biren. Ada kegiatan saluran kegiatan kemanusiaan. Iya. Jadi karena bencana kemarin komunitas baca ikut untuk galang dana nggak sih? Galang donasi ya. Donasi untuk para korban yang terdampak kemarin banjir. Dan salah satunya kemarin ke daerah mana? Kalau nggak salah. Kami kemarin ada 3 tahap penyaluran dana. Tahap pertama. Tahap yang pertama itu donasi sembako, pakaian. Tahap kedua masih donasi sembako sama pakaian. Kalau tahap yang ketiga itu donasinya Al-Quran dan perlengkapan ibadah. Kalau tahap yang pertama itu kami mengunjungi daerah-daerah yang sangat berdampak ya, seperti Kecamatan Kutablang, Kecamatan Pesangan juga kan yang di sekitar kita juga berdampak ya. Kurang lebih kalau nggak salah 30 paket. Kalau yang di tahap pertama. Kalau tahap yang kedua kami itu menyalurkan 50 paket. Kalau pembagian paket itu sendiri kami ada 2 paket. Paket utama dan paket non utama. Kalau paket yang utama itu rata-ratanya bagi penyintas banjir yang memang berdampak parah gitu kan. Kalau komunitas non utama itu bagi penyintas banjir yang terdampak ringan. Itu kurang lebih 50 paket. Itu 50 paket itu sembako aja. Dan ada kurang lebih 30 paket pakaian. Itu kita terima dari para donatur gitu kan. Alhamdulillahnya di tahap kedua ini kami kurang lebih 18 juta ya kalau nggak salah donasi dari Uni Emirat
Arab dari Ruwais. Oh, Karena ada salah oke. satu anggota kami Ah. yang juga pengurus komunitas, sekretaris komunitas baca. Beliau alumni dari Pakistan. Jadi ada relasi ke sana gitu. Juga ada kawan yang alumni dari kuliahnya di kampus di Jakarta. Jadi alhamdulillah ada masuk donasi juga dari luar. Jadi alhamdulillah kebanyakannya donasi itu dari luar daerah Biren juga, dan juga ada yang banyak dari teman-teman di sekitar Biren juga. Untuk tahap ketiga kemarin kami penyaluran Al-Quran kan, ada fisik dan juga non fisik, berbentuk belanja gitu. Jadi nanti donatur yang kirim belanja, kami yang belanja Al-Qurannya untuk didonasikan kepada penyintas banjir gitu. Kalau tahap yang ketiga ini kan penyaluran Al-Quran, jadi targetnya itu rata-rata ke daerah yang terdampak banjir. Ada di Kecamatan Jangka, itu kami kemarin ke Buga masjid, Buga Punjut itu, ya? Masya Allah kali. Subhanallah ya, 2 meter airnya. Jadi daerah-daerah itu sangat berdampak. Ada satu lagi yang paling parah itu di Desa Ulece, itu memang balai pengajiannya udah rusak. Ya Allah, kalau kita lihat kayak nggak tega gitu. Ya berarti kayak semua kitab-kitab Al-Quran dan Ya. semua peralatan yang untuk di daya ataupun di pesantren ataupun daya ya. Daya, balai pasti pengajian. semua udah dibawa banjir ataupun udah terendam ya kan kemarin. Terendam. Rata-rata memang udah rusak bang, nggak layak pakai lagi. Termasuk dari bangunannya ya. Bangunannya juga yang di Desa Uleci kemarin, Ah. bangunannya memang rusak bang. Kayak lantai-lantai di balai pengajiannya itu udah berlumpur semua. Jadi itu. Jadi kalau memang tahapannya harusnya kan donasi buat balai pengajian dulu, baru Al-Qurannya. Tapi kadarullahnya kami cuma mempunyai se-Al-Quran aja gitu, nggak apa-apa. Nanti bisa masuk melalui donatur-donatur lain gitu kan. Iya, dan untuk teman-teman mungkin kalau masih buka nggak untuk donasinya? Donasi Kalau kami masih buka, donasi sekarang kami lagi buka donasi perlengkapan sekolah. Oh, Karena iya. masih banyak, berdasarkan informasi yang masuk dari rekan-rekan juga, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peralatan sekolah seperti tas, sepatu, buku gitu kan. Karena rata-rata kalau bukan sekolahnya yang terdampak berarti siswa-siswanya yang terdampak. Iya, Jadi benar, masih benar. sangat membutuhkan sekali gitu. Iya. Kawan-kawan yang mau donasi nanti Iya, bisa. buat saya langsung DM Instagram Kak Emma ya @eyskrim. Iya, nanti di-mention Bang ya. Oke. Jadi kan untuk teman-teman karena dari komunitas baca pun masih menerima donasi dan khususnya sekarang untuk donasi kebutuhan sekolah anak-anak ya. Iya. Jadi kalian bisa hubungi juga ke Emma sendiri ataupun nanti juga bisa kan ke komunitas baca. Boleh, bisa langsung komunitas Pokoknya baca juga. aman lah kan ini langsung kita ngobrol sama Pak Oke. Ketua, Bu Ketua, Masya Pak Allah. Ketua ya kan Bu Ketua. Terus karena kemarin udah tapi di luar itu dari hari keberapa? Kalau nggak salah kemarin kan bantuan pertamanya kan apa tadi Sembako. bantuan sembako itu kan hari keberapa? Kami Kalau bisa waktu penyaluran itu kalau boleh tahu kemarin. kalau setelah nggak salah. banjirnya ya. Setelah banjir. Kami minggu kedua kalau nggak salah Kak ya. Minggu kedua Minggu ya. kedua. Minggu kedua. Oke, Minggu kedua atau minggu ketiga setelah banjir, karena rata-rata kan anggota komunitasnya itu terdampak banjir juga. Jadi masih perlu pemulihan lah untuk sendiri anggota komunitas. Istilahnya korban bantu korban, warga jaga warga gitu kan. Oh iya Gitu. kayak kemarin. Jadi kan Ya. nggak semua ya. Jadi kan ada juga dari anggota komunitasnya juga yang terdampak kan. Memang fokus utamanya kami itu tahap pertama itu anggota komunitas yang terdampak gitu. Oh iya Yang benar. tahap kedua baru ke masyarakat umum. Yang tahap ketiga Iya. udah balai pengajian gitu. Dan insya Allah nanti ke depannya ada tahap keempatnya ya. Tahap Dan keempat, ada yang insya Allah. untuk perlengkapan sekolah anak-anak kan. Ya sekolah-sekolah. gitu. Oke. Dan untuk kita sedikit mau track juga tentang komunitas baca ya. Jadi dari komunitas baca itu pertama didirikan dengan tujuan apa dan sekarang tujuan ke depannya ataupun goalsnya ke depan apa nih kalau boleh tahu untuk komunitas baca itu sendiri? Dari awal pertama tujuannya apa nih? Meningkatkan literasi kalau nggak misalnya ataupun nanti kan kita fokusnya di Biren kan. Jadi di Biren kita nih ada juga nih di Biren ada komunitas baca. Jadi sama-sama kita mengenal ataupun mulai kembali ya baca ataupun kita tidak sibuk dengan media sosial, masih ini ada buku lah yang seru bisa kita baca, bisa menambah pengetahuan. Dan komunitas baca itu sendiri tujuannya termasuk itu kah ataupun bagaimana? Untuk komunitas baca itu sendiri sebenarnya udah lama dibangun sama foundernya. Cuman aktifnya
tahun kemarin. Emma iya. sendiri baru bergabung di komunitas baca itu tahun 2025 Oh, baru di ya? bulan September. Oh, baru. Tapi sebelumnya komunitas baca ini belum ada strukturnya. Masih foundernya aja sama anggota-anggota teman-teman yang lainnya. Dan dibuat strukturnya itu di tahun 2025 kemarin di bulan Oktober kan. Baru aktif komunitas baca. Pertamanya event kali diadakan di komunitas baca itu event diskusi buku. Iya, Itu yang paling rame lah bisa dikatakan, yang anggota-anggota yang banyak ikut, kurang lebih 30 orang event pertama. Dari itulah kan di sosial media nih udah kawan-kawan ya. tanya-tanya gitu, penasaran ya. Penasaran sampai akhirnya banyak teman-teman yang mau bergabung. Tujuan komunitas baca ini sendiri ya yang tentunya meningkatkan literasi ya. Saat ini kita lihat bahwa banyak sekali anak-anak muda yang sibuk di sosial media tuh, scroll TikTok, scroll Instagram dan sebagainya gitu. Iya. Salah satu tujuan dari komunitas baca ini ya meningkatkan literasi. Ya walaupun bisa kita katakan di Instagram, di TikTok maupun di media sosial lainnya bisa baca melalui online. Ada literasi juga kan. Iya. Tapi beda vibes-nya antara Pasti. kita baca buku sama kita baca di HP gitu kan. Jadi salah satu tujuan ini yaitu meningkatkan literasi dan minat baca. Karena berdasarkan data dari UNESCO itu sendiri, minat baca itu menurun. Jadi salah satu tujuan komunitas itu meningkatkan literasi, salah satunya minat baca. Dan juga bukan hanya baca aja, komunitas ini juga mensupport kawan-kawan yang mau menulis buku gitu. Oh iya, berarti misalnya ada di salah satu anggota ingin publish bukunya, ya. jadi nanti dibantu ya. Insya Allah dibantu di komunitas, nanti disupport juga kan. Tahapan-tahapan menulisnya gimana juga dibantu gitu. Kemudian tujuan kedepannya Insya Allah kami mau kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Nah, jadi sekolahnya yang ini di SMA juga di SD. Di SD kita ada kegiatan-kegiatan yang nantinya meningkatkan minat literasi siswa. Karena kan dari dasar dulu nih kita bangun. Kalau dari SMA memang mudah karena mereka udah paham. Kalau dari dasar kita bangun nanti mereka juga akan mudah tertarik untuk literasi itu sendiri. Dan juga nanti ada kolaborasi Insya Allah dengan kampus-kampus di sekitar Biren atau di luar Kabupaten Biren gitu. Gitu Kalau kegiatan yang rutinnya itu biasanya kami adakan diskusi. Kalau sebelum bencana ini, bencana ekologis ya kita katakan, bukan bencana alam ya. Sebelum bencana ekologis ini, kami sering mengadakan diskusi-diskusi ringan itu di hari Kamis. Ya, hari setiap Kamis. sore. Itu rutin ya? Rutin. Tapi kalau untuk tempatnya? Tempatnya kami random. Random ya? Kadang-kadang di kafe, kadang-kadang di DPR ya, di bawah pohon rindang gitu. Oke. Jadi gitu. Kayak lebihnya kayak santai aja ya. Santai aja. Jadi nggak terlalu kaku. Karena kan orang kalau udah bicara tentang buku kayaknya kaku banget ya. Jadi kayak bosen gitu kan. Jadi kalau komunitas baca Kombabir ya, kalau nggak salah Kombabir itu. Jadi biasanya setiap sore ya, sore Kamis. Contohnya kalau nggak salah lihat kemarin postingan dari Emma di Zaman Kopi, di kemarin terakhir di kantor Bupati di Jangka juga ada kemarinnya di Laut Jangka. Nah, jadi untuk teman-teman ya kayaknya seru ya, nggak bisa lah gabung untuk kita kan bisa sharing-sharing juga ya, nggak mesti ya. Kadang kalau untuk dari segi diskusi ya, bilangnya diskusi itu biasanya misalnya ada yang baca ataupun langsung satu orang ngebedah, lain boleh bertanya atau gimana nih? Sebelumnya kami random sih Bang, pertamanya diskusi, ada satu orang yang membedah, itu event pertamanya yang di Zaman Kopi itu kan. Ada satu orang yang membedah buku, nanti teman-teman diskusikan. Ada juga kami buat satu tema, misalnya kayak kemarin kami buat tema self improvement. Nanti teman-teman yang di anggota komunitas itu sering bertukar pikiran. Jadi bagaimana sih pandangan si A tentang self improvement, bagaimana pandangan si B tentang self improvement. Jadi kita punya insight yang luas gitu kan. Kemudian ada juga event yang kemarin kami buat, kami mengundang salah satu sastrawan membedah sebuah buku juga. Jadi ada juga kami membuat event tentang desain gitu. Jadi teman-teman yang berminat di desain nanti bisa
join juga karena ada salah satu anggota komunitas yang memang lihai di bidang desain gitu. Random sih Bang. Husni ya kemarin ya. Husni Oh iya, kita udah ngobrol ya sama Husni kemarin, tapi kayaknya kita mau ngobrol lagi lah sama Husni, ataupun nanti kalau bisa kita kayaknya gabungin, nanti ada Emma, ada Husni mungkin ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang baik itu tentang komunitas baca itu sendiri ataupun kayak tadi bahasnya tentang desain kan. Desain. Jadi bisa belajar sama-sama. Dan kita sebenarnya dari tadi serius banget ya ngobrol. Oh ya, serius banget, Insya Allah. Tapi kita mau ini mau kayak bukan mengenang masa lalu ya. Kemarin kan emang ngeteknya di Flashback Instagram lah ya. Iya. Yang foto kemarin ya? Iya, foto Yang kemarin posting, kan. ya, Insya Allah. Ini dia ngetek ini kayaknya ingat masa lalu ya, kita aktif. Itu terakhir aktif di apa ya? Kita satu komunitasnya bukan komunitas sih, kita di organisasi ya, di KIP ya. Di KIP. Yang itu tapi pertama sebelum kali itu, ya. pertama kali satu organisasi lah waktu di kampus ya. Sebelumnya kita cuma kenal sebagai ya penghuni kampus ya. Iya, kayaknya kita nggak kenal nih sebelumnya. Kayaknya enggak deh. Cuma kayaknya kenal. kita bukan kenal, kayaknya karena posisi adik saya juga abang letingnya dari Emma ya, maksudnya sama-sama, jadi kayaknya tahulah Emma ataupun mungkin tahu sama abang juga. Terus sama tahu-taunya kita di KIP itu ya. Di KIP. Karena Emma waktu itu sebagai sekretaris ya kalau nggak salah. Iya, ya. di mana sebagai sekretaris Komisi waktu, Independen Pemilihan Al Muslim ya. Iya, setelah itu kayaknya nggak lagi ya. Kita nggak di satu organisasi, tapi sering jumpanya di forum-forum gitu Bang. Iya. Karena Bang Hemi kemarin ketua BEM kalau nggak salah ya. Kayaknya ya. Iya. Karena udah lama kan, tahun berapa itu? 2016 ya. 16, 17, entah 15, 16, 17 kayaknya ya. Jadi biasanya ketemunya kadang di rapat umum ya. Rapat ormawa dan lain sebagainya. Jadinya kayaknya berapa di KIP kita kayaknya 1 semester ya, berapa ya? Nggak nyampe setahun, nggak lama lah ya, berapa bulan 1 semester gitu kan. ya. Dan pun saya masuknya terakhir ya, bantu-bantu di terakhir ya. Sampai selesainya sampai pelantikan ya. Terakhirnya kita pelantikan, terus ya setelah itu kayaknya emang nggak lagi ya. Nggak lagi. Tapi abang kayaknya lanjut lagi sama Robi deh, 2 kali di KIP. Bang Hemi. Kayaknya 2 kali. Emang kan setelah itu ke PEMA atau ke DPM, MPM? Enggak sih. Emma setelah di KIP join di HMJ himpunan gitu. Oh iya. Makanya terakhir abang kayaknya 2 kali deh. Pertama sama waktu Bang Miswari ketua kan, terus sama Bang Robi ketua terakhir. Oh iya 2 kali diminta bantu lagi. Masuk di akhir-akhir juga sama Bang Robi. Itu 2 kali. Tapi setelah itu kayaknya kita ya sekedar jumpa aja di kampus ya, nggak aktif di kegiatan lain. Karena kampus kita kan beda. Kalau jauh. Ekonomi kan di timur. Kalau kaminya kampus Indo, Bikom di kampus Indo. Jadinya kayaknya ketemu kalaupun ada kegiatan ya di kampus Indo ataupun di kampus Timur, kalau sama-sama mengunjungi ya. Paling gitu aja kan. Terus itu aja rutinitas kita. Berarti Emma lulus tahun berapa ya? 2019. Oh, beda setahun ya. Berarti Emma 15 ya? Ya, angkatan 15. Oh, 15 16. Oh, tepat waktu ya. Kumlot kayaknya ini. Alhamdulillah. Tepat waktu berarti. Terus kalau untuk kegiatan selain di komunitas, untuk kegiatan lainnya? Saat ini. Untuk saat ini mengajar di rumah Quran. Freelance juga. Alhamdulillahnya jadi tutor bimbingan. Ada nerima ngajar privat juga. Oh iya. Freelance ya, agak random sih memang kegiatan. Tapi kalau emang bisa kenapa enggak kan? Berarti kalau untuk freelance-nya tadi untuk ngajarnya terimanya anak sekolah ataupun ngaji? Anak sekolah ada juga, belajar listung. Pelajaran untuk yang diajarkannya apa itu? Kalau yang saat ini ngaji Bang. Oh ngaji. Al-Qur'annya tahsin sama tahfiz. Berarti langsung ke rumah atau ada di selain kan tadi freelance yang bukan yang di tempat ngajar ya. Berarti langsung ke rumah masing-masing. Ada yang langsung ke rumah, ada yang mendatangi ke rumah Emma gitu. Oh, oke. Jadi
Dan juga kayak kemarin lihat emang ngedit ya, berarti freelance-nya desain juga. Ya, desain juga. Ada ini, ada ngebuka jasa editing video undangan juga. Oh iya, Kawan-kawan iya. nanti follow Instagram @momen kita ya. Momen gitu. kita. Yang Nanti mau kita nikah. mention juga nih. Ya, oke, siap. Masya Allah. Tapi kita nyambung ya, emang desain undangan, kami foto. Bisa lah kan? Bisa satu ini ya. Iya, satu line WO lah. wedding Jadi kan organizer undangannya gitu. dari Emma, yang fotonya kami Iya, kan. Masya Allah. Bisa. Oke. Terus kalau di luar itu Emma kan udah di komunitas baca. Tadi juga Emma mention juga di komunitas baca bisa bantu publishing buku, misalnya dibantu mentoring ataupun apa sebagainya. Untuk Emma kedepannya ada nih, udah pernah ataupun ada kedepannya niat mau publish sebuah buku, puisi dan lain sebagainya, ada nggak? Boleh. Sebelumnya udah pernah nulis buku. Buku. Alhamdulillah udah pernah nulis buku di tahun 2023. Alhamdulillah udah nerbit satu buku solo, judulnya Pesan Cinta untuk Jiwa. Oke. Nah, nanti kawan-kawan kalau mau pesan langsung DM aja gitu kan. Ini lagi-lagi nanti kan promosi bisa ya. di-link juga kan? Ya, bisa di-linkin juga, nanti di link di bio ada juga gitu kan. Terus? Alhamdulillahnya di tahun 2023 juga udah nerbitin 13 buku antologi. Kalau buku antologi kan bareng kawan-kawan gitu kan. Untuk kedepannya rencana ada mau nerbitin buku yang kedua gitu kan. Oke. Mau di-spill nih judulnya ataupun nanti aja? Nanti aja deh. Nanti aja. Karena masih proses ya. Oke. Gitu. Rencananya buku non fiksi sih. Kayak non-fiksi. di buku yang pertama buku non fiksi juga kumpulan quotes gitu kan. Di buku yang kedua ini rencananya buku non fiksi juga karena lebih deep di buku non fiksi gitu. Kalau sekarang ada ikut event juga, event menulis tapi cerpen gitu kan. Oh iya. Yang diadain. Oh yang kemarin story kemarin ya? Ya, yang diadain sama penerbit gitu ya. kan. Sering ikut event-event gitu juga. Sebenarnya menulis itu udah lama, cuman fokusnya di tahun 2023 ini. Oke. Gitu. Ini kalau untuk sharing-sharing ya, sebenarnya penasaran juga. Pengen sih nulis kan, cuma kayaknya bukan nggak ada waktu, males aja. Jadi untuk tahapan paling simpelnya untuk kita nulis, untuk kita publish itu, kalau puisi janganlah. Lebih mudah cerpen atau novel sih? Kalau untuk publish? Atau bukan publish sih, pengen nge-share kayak contoh di platformnya? Linkit ya. Bisa, ataupun dimanapun itu, tapi yang lebih nyaman ditulis, misalnya nggak terlalu ribet gitu. Rekomendasi dari Emma buat buat novel, cerpen, e-book aja. Bisa. E-book aja. Nanti bisa, misalnya teman-teman nih ada yang tertarik mau nulis kumpulan kata-kata gitu kan, quotes. Bisa aja nanti desainnya di Canva atau di aplikasi lainnya. Nanti buat bentuk e-book, bisa share di Linkit kan, bisa dapat pemasukan juga. Atau misalnya teman-teman mau buat cerpen gitu kan, ada beberapa judul cerpen itu bisa juga buat e-book. Nanti kan itu nggak susah ya. Kalau kita nerbitin buku itu agak susah sih, karena nanti proses kan masuk lagi ke penerbit, nanti diedit lagi sama penerbit. Prosesnya agak lama sih. Kalau kita masuk ke penerbit itu kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan baru disubmit sama penerbitnya gitu. Nggak lama sih prosesnya, biaya juga lumayan gitu kan. Tapi kalau mau yang lebih simple, yang lebih ringan itu bisa e-book aja sih. Untuk pemula berarti buat aja e-book. Jadi nanti sharingnya di LinkedIn ya biasanya. Di LinkedIn atau di platform lainnya bisa juga. Oke. Kalau untuk Wattpad ya? Wattpad bisa juga. Kalau itu kayak kita bisa langsung nulis di situ ya? Bisa, tapi emang nggak main Wattpad sih. Soalnya kan ada Vizo juga itu. Vizo banyak. Vizo, Wattpad itu teman-teman yang biasanya yang penulis pemula seringnya main di Wattpad sama Vizo gitu. Itu kayaknya tergantung viewersnya deh. Kalau viewersnya banyak, yang bacanya banyak, itu baru dapat pemasukan. Tapi kalau misalnya kita mau langsung dapat pemasukan, kan intinya menulis dapat pemasukan kan. Bisa langsung di e-book aja sih, karena kalau kita e-book kan punya platform sendiri nih, punya website sendiri di Linkit itu kan, bisa nanti pemasukannya langsung masuk ke kita. Tapi kalau kita nerbitin bukunya di penerbit, itu kita cuma dapat royalti aja gitu. Iya benar-benar. Berarti kalau untuk pemula bisa coba-coba buat e-book ya. Terus kalaupun nantinya udah serius, bisa nanti komunikasi dengan penerbit mungkin ya. Terus untuk kita mau istilahnya tips untuk
pemula untuk kayak kami ya, dari Kak Emma nih apa nih? Ada tips-tips ataupun trik-trik ataupun rahasia-rahasia menulis gitu? Ada nggak yang bisa di-sharing sama Kak Emma untuk teman-teman yang mendengar ataupun menonton ini nantinya? Siap. Ini berdasarkan pengalaman aja ya. Emma sendiri itu menulis berdasarkan yang ada di sekitar aja, berdasarkan kondisi yang ada di sekitar. Intinya kalau menulis itu harus peka. Saya lihat apa. Dan harus ada imajinasi sih. Kita bikin imajinasi. Kalau ide-ide itu bisa kita dapat di mana aja kan. Misalnya lagi bawa motor sambil nikmati senja, anak senja nih. Itu bisa dapat ide, langsung nulis saja tuh di note gitu kan. Nanti bisa dikembangin lagi. Kalau Emma sendiri itu punya waktu nulis. Waktu ada nulis khusus ya. Khusus waktu nulis biasanya jam-jam malam gitu. Di atas jam sih 10. paling amannya ya tengah malam kan. Karena kalau di jam di atas jam 10 itu udah nggak ada lagi beban gitu kan. Iya, di bawah jadi itu pasti nggak ada lagi kerjaan. Udah lebih mudah ada ide-ide gitu kan. Ngembangin idenya. Terus selain itu? Tips menulis. Boleh silakan. Yang pertama itu kumpulin niat dulu, ada kemauan dulu. Kalau kita ada kemauan, ada niat pasti akan ada jalannya gitu kan. Habis itu kalau untuk ide-idenya bisa aja di sekitar kita. Lihat pena itu bisa kita kembangin jadi sebuah kalimat gitu. Atau misalnya kita lihat sudut di sebuah ruangan. Sudut. Bisa kita kembangin menjadi sebuah kalimat gitu kan. Misalnya kayak gini. Di sudut ruangan itu aku melihat bayangan yang tak nampak gitu kan. Misalnya kayak itu. Ini amburadur nih kata-katanya. Enggak ada ini. Jadi bisa aja di sekitar kita gitu. Kemudian untuk menulisnya itu kita nggak perlu perfect dulu, nulis saja apa yang ada. Nanti misalnya udah selesai nih naskahnya, baru kita edit di akhir gitu, dibaca ulang kan. Misalnya ada yang nggak pas, bisa kita hapus gitu kan. Nggak perlu perfeksionis sih dulu, cuman kita nulis apa aja yang ada di pikiran kita gitu. Baru direvisi di akhir. Kalau kita nuntut perfect itu naskah itu nggak akan selesai. Iya sih, bukan nggak selesai, mulai aja nggak kan, pastinya gitu kan. Nggak ada ide udah males gitu kan. Udah. Jadi berjalan aja gitu, nggak perlu dipikirin. Ngalir gitu. aja ya kan. Ngalir aja. Apa ya terakhir ya, kita ngobrol, kita udah bahas tadi tentang universitasnya Kak Emma, kita sedikit mengenang tentang kegiatan dulu ya, masa-masa lalu waktu di kuliah. Terus kita udah minta tips trik ya untuk para penulis pemula ya, kita bahasnya pemula ya. Terus terakhir Kak Emma ada pesan-kesan nggak ataupun apa ya? Biasanya ya yang udah ngobrol di sini kita minta di akhirnya ada kata-kata penyemangat, ada pesan-pesan gitu kan. Ada nggak untuk dari Kak Emma nih ini yang bisa di-sharing untuk teman-teman ya? Yang mau kasih semangat butuh penyemangat nih. Butuh penyemangat ya. Butuh kata-kata motivasi ya. Untuk teman-teman nih, dengerin nih Kak Emma nih. Kawan-kawan. Do what we love and love what we do. But sometimes we have to get out of our comfort zone to find the best thing. Karena nasi goreng yang spesial itu nggak selalu ada di warung favorit kita. Bahkan ia ada di warung-warung yang pedagang kaki lima, nggak sering kita kunjungi itu. Tapi ini bukan tentang nasi goreng. Ini tentang silahkan dimaknai menurut kepercayaan masing-masing ya kawan-kawan. Gitu aja sih. Terima kasih Kak Emma. Ini kayaknya bukan kayaknya ya, kedepannya kita mau ngobrol lagi lah sama Kak Emma. Insyaallah. Kita bisa bawa partnernya mungkin ya, penyemangatnya mungkin ya kita bawa ke sini ya. Partner di komunitas boleh. Bisa. Jadi kan lebih seru lagi kita ngobrol lebih lama lagi. Dan untuk hari ini kita sekedar pengenalan lagi ya, kenalan sama Kak Emma lah istilahnya. Kayak kemarin-kemarin nih. Untuk yang teman-teman yang udah ngobrol kemarin di sini, kita baru kenalan nih. Dan seterusnya kita akan ngobrol lebih banyak lagi, lebih dengan apa ya, pembahasan yang lebih seru lagi ya. Dan kadang ada update yang terbaru. Untuk Kak Emma pun kadang nanti pas kita ngobrol lagi udah rilis nih bukunya kan. Jadi bisa sama-sama nanti kita ya bedah juga bukunya di sini sama teman lainnya. Dan untuk Kak Emma ya, yang mau bukan kenalan ya, mau lebih tahu lebih lanjut. Mau order buku. Boleh. Boleh kemana nih?
ke Instagramnya Kak Instagram, Emma. boleh. Coba. Kalau coba. mau order buku atau mau kenalan lebih lanjut, asik. Bisa follow di Instagram @eyyskrm _ atau Emma Yulana Sukarame. Atau bisa juga di Facebook EYSKRM juga namanya. Itu aja sih untuk sementara. Treat juga sama EYSKRM. Itu kawan-kawan yang mau order langsung aja klik link di bio. Nanti akan ada ebook dan buku-buku fisik juga. Teman-teman bisa order di sana. Oke. Bentar. Tadi baru mention. Baru ingat. Bentar. Emma Yuliana Sukarame itu maksudnya apa? Oh, Emma Yuliana Sukarame. Beneran dah. Dari dulu ya. Sukarame daerah apa Sukarame ada maksud lain ini? Oh, ini Sukarame. Sebelum kita tutup ya. Oke. Sukarame daerah, Bang. Emang kebetulan aslinya BM Benar Meriah. Ada desa namanya Sukarame Atas gitu kan. Jadi buat lebih unik aja gitu kan buat Emma Yulana Sukarame gitu. Soalnya kan kalau yang kayak pertama bacanya ataupun dengarnya Sukarame ini apa? Sukarame gitu lah. Jadinya jadi sekarang udah penasarannya udah aman nih. Udah aman. Okay. Kawan-kawan sering plesetin jadi suka sepi gitu. Iya. Padahal Sukarame diplesetin jadi suka sepi. Makanya kan Sukarame maksudnya suka ramai gitu, apa Sukarame daerah gitu kan. Oke, sekarang udah tahu kita ya teman-teman. Dan tadi udah di-mention juga apa platform media sosialnya dari Kak Emma, mau order buku dan lain sebagainya di EYSKRM atau dibaca es krim. Es krim agak ribet ya. Ribet. Nanti mention aja ya di bawah postingan ataupun dan di captionnya nanti ya. Dan untuk teman-teman yang mau mendengarkan Story and Dreams bisa di YouTube-nya Suhaimi ataupun Spotify-nya Suhaimi, dan untuk BTS ataupun highlight-nya di Instagram-nya @suhaimi. Dan untuk Emma terima kasih untuk hari ini. Udah meluangkan waktu, udah berapa kali kita tertunda dengan jadwal Kak Emma yang sibuk ya. Masya Allah. Pura-pura sibuk aja sih sebenarnya. Enggak pasti sibuk banget nih. Sibuk banget. Dan terima kasih untuk Kak Emma. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.